Mbak, mari sama-sama kita luangkan waktu sebentar. Kita dengarkan nasihat sedikit dari guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sayyidina wa nabiyina wa tabibi qulubina Muhammadin بناء الفحر وحياة روح السرور قلب ونجد في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق على سيد المرسلين ونحن على ذلك من الشاهدين. قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ya, sama-sama kita hormati dan kita takzimi segenap para alimul ulama, para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat, sesepuh kampung yang berhadir. Wa nakhusu bizikri kepada pimpinan majelis rasa daripada Sayyidil Habib Hasan bin Ibrahim Ma'bud mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, Allah kabulkan hajatnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan kepada segenap para habaib, para asatid yang berhadir yang enggak bisa saya sambat namanya satu persatu, fa insyaallah mudah-mudahan mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap para panitia relawan daripada peringatan milad pertama ataupun yang ke-1 daripada Majelis Rasa Ar-Riyadhah cabang Lintang Jaya, dan khususnya kepada semua orang yang membantu dan ikut andil pada peringatan malam hari ini, fa insyaallah apa yang telah sampean keluarkan untuk malam hari ini mudah-mudahan jadikan sebab Allah ridha kepada kita dunia wal akhirah, dan kita selalu ridha dengan Allah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap para hadirin wal hadirat jamaah majlis kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah hadirkan kita semua untuk duduk dalam satu naungannya yang indah. Allah hadirkan kita dalam satu rangkaian ataupun untayan daripada majlis yang dikatakan oleh Nabi Raudhah min Riyadhil Jannah, yang insyaallah hadirnya kita di sini Pak menjadikan salah satu sebab kita adalah orang-orang yang ditakdir disatukan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tidak henti-hentinya kita haturkan terus atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan salawat yang kita baca kepadanya menjadikan satu perantara terindah agar nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tidak berpanjang lebar karena tak lihat bubuhan sampean sudah capek semua. Nggih, Bu? Nggih. Enggak apa-apa, enggak usah bohong, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Ojo sampean kula ya capek, Bu. Artinya jangan khawatir Pak, capek sampean akan dihitung dengan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah Bu, sampean gosip setengah hari sanggup.
Giliran tidak sholawatan, wah ngiri. Allah Muhammad. Ayo Pak, jangan kalah kalau kita lihat pasar malam lihat orkesan Pak. Sampaian pasar malam orkesan subhanallah. Mau sehari semalam sanggup, nggih. Main slot sehari semalam sanggup. Ayo jangan kalah, paling enggak siapa tahu gitu. Dengarkan Bu, siapa tahu hadirnya kita ini sekarang, nggih. Siapa tahu yang menjadikan sebab kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sanggup? Sampai subuh? Sampai anak ibu untuk ngejak-ngejak. Allah Muhammad. Sebagaimana kita semua dihadirkan di tempat ini adalah satu pertanda bahwasanya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadirkan tidak gampang, ya Pak, tidak gampang. Walaupun bahasa gampangnya sampai dapat undangan, tapi banyak yang diundang belum tentu bisa berhadir ke tempat ini. Artinya ketika orang hadir di majelis seperti ini, hakikatnya dia adalah orang yang diundang oleh Allah dan diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu alangkah indahnya jika kita dihadirkan di tempat ini, kita minta satu doa. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan beriman, husnul khatimah, bijahi Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya di sini juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza, khususnya kepada segenap warga Desa Lintang Jaya, terlebih wabil khusus akhinal kiram Lek Sultan beserta kawan-kawan yang lain yang kiranya sudi menghadirkan saya kembali di tempat ini. Pak, insya Allah silaturahmi yang singkat ini Pak jadikan sebab kita panjang umur, diberikan barokah umur, mudah-mudahan sugih semuanya. Mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Lek wis lunas ojo utang maneh Pak. Nggih. Tak mari-mari. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi Sayyidil Habib Hasan Mbak Bud mengatakan sama kita sebentar aja Beb. Jadi kiranya yang sudah cukup Beb ya. Lanjut. Ada ngantuk. Katanya mau pulang. Pulang tak Pak? Sallallahu alaihi Muhammad. Kurang lebih ini jam 12 sudah. Nah, saya minta waktunya mungkin kurang lebih 10 menit gitu. Nanti kalau sudah jam 12 lebih 10 ngomong Pak, Beb, wis mari Beb. Nah, saya hampir nanti. Allah Muhammad. Di mana kita sekarang ini Pak mengambil satu tema, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan birrul walidain dan memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana birrul walidain ataupun bahasa gampangnya berbakti kepada orang tua adalah salah satu sebab bahwasanya Allah ridho kepada kita dan pasti Allah memberikan ridhonya kepada kita. Artinya orang yang masih diberikan kesempatan hidup orang tuanya sampai sekarang jangan disia-siakan. Sampai punya orang tua jangan disia-siakan, jadikan sebagai raja dan ratu dalam hidup sampean. Kalian yang punya orang tua, khususnya kaula muda, jangan sampai kalian membangkang dan merugi di saat ini. Karena berapa banyak kita saksikan orang-orang yang dulunya hidupnya ketika orang tuanya masih hidup, dia sia-siakan. Giliran sudah wafat, baru menangis. Giliran sudah wafat, baru pengen orang tuanya hidup lagi. Maka ayo yang masih hidup orang tuanya, jangan disia-siakan. Bakti sebisa kita, maksimalkan hidup kita untuk berbakti kepada mereka. Maka di saat itulah Allah pasti ridho kepada kita. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya, bahwasanya ridallahu fi ridal walidain wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Ketika orang tua kita ridho kepada kita Pak, niscaya Allah pasti ridho sama sampean. Ketika orang tua murka kepada kita Ibu, dengan seketikanya juga Allah pasti murka kepada kita. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Sayyidina Abdullah, kita ingin tahu Allah tuh kapan sih tersenyum sama kita? Allah tuh kapan sih melihat kita itu senang?" Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika engkau ingin tahu ibumu lagi senang karena suatu tingkahmu,
Maka ketika dia senyum karena tingkahmu, dia ketawa karena tingkah lakumu dan semuanya, maka di saat itu Allah sedang tersenyum padamu. Ingin tahu Allah senang, buat senang orang tua kita, khususnya orang tua perempuan kita. Jadikan mereka orang yang paling dimuliakan, jadikan mereka orang yang paling kita cintai. Taruh mereka di atas kepala kita. Jangan kebalik, ya Pak, jangan kebalik. Zaman sekarang kalau sudah nikah, bukan orang tua yang di atas kepala, istri yang di atas kepala. Berapa banyak kita temukan di akhir zaman ini gelarnya SSTI. Tahu SSTI? Suami-suami takut bini. Berapa banyak kita temukan hal itu? Dulu sebelum nikah dia bakti sama orang tuanya. Giliran sudah nikah, subhanallah, orang tuanya nggak direken, orang tuanya nggak diherani. Hidupnya cuma untuk istrinya, jalan-jalan sama istrinya, makan-makan sama istrinya, keluar kemanapun sama istrinya. Datang ke ibu kalau pas lebaran, nelpon orang tua kalau pas lagi ada momen tertentu, nelpon istri hari-hari, nelpon teman hari-hari, nelpon bos, nelpon anak buah hari-hari, nelpon orang tua kalau ada keperluan. Nah ini hati-hati, jangan dibiasakan seperti ini. Berapa banyak orang yang sangat merugi di dunia ini. Orang-orang sering tanya sama saya, Bu, dengarkan, kurang 5 menit, dengarkan. Beb, gimana sih Beb tips dan trik supaya anak jadi anak yang soleh-soleha? Kan gitu, sering nih pertanyaan itu muncul di akhir zaman ini. Gimana tips dan trik supaya kita Beb punya anak jadi anak yang soleh-soleha? Lu anak sampean kenapa Bu? Anak saya nih Beb luar biasa Beb. Luar biasa kenapa? Orangnya suka ngelawan sama orang tua. Zaman saya dulu Beb, zaman kita dulu Pak, orang tua baru melotot kita sudah takut, sudah nangis. Zaman sekarang orang tua melotot, anaknya lebih melotot. Sallallahu Muhammad. Ini sampean tepuk tangan ini Bu. Oh, angel. Oh, korban gitu. Orang tua dulu Pak, orang tua dulu ya, di zaman almarhum abah saya, di zaman mama saya, baru dikiau, ayo sini, itu sudah gemeter Bu, gemeter kan gitu. Karena tahu bakalan takut dimarahi, takut di ini dan di itu. Zaman sekarang kita marah, anak lebih marah. Kita suara tinggi, anak lebih tinggi suaranya. Ternyata sebabnya apa? Ternyata sebabnya satu. Dari sekian banyak sebab, ternyata satu diantaranya yang paling sering terjadi, yaitu selama hidup sampai tidak pernah berbakti sama orang tua. Yes. Kapokmu kapan Bro? Artinya apa? Ini sebabnya sudah. Dari sekian banyak sebab lain banyak, tapi yang paling utama sebabnya sampai dulu tidak pernah bakti sama orang tua. Giliran dipanggil orang tua tidak mengirangi, tidak ngereken. Disuruh-suruh sama orang tua ditunda-tunda. Bahkan sampai diminta orang tua dan itu kadang sering membantah. Ya ini sudah sebabnya. Terus gimana Beb? Saya ini sudah terlanjur orang tua saya wafat, ingin anak soleh-soleha, ingin anak saya jadi anak berbakti. Maka salah seorang sahabat pernah datang kepada Nabi dengan hal yang sama. Ya Rasulullah, saya ini selama hidup, kata beliau, sahabat Nabi ini, saya ini sudah bakti sama orang tua, tapi sekarang orang tua saya sudah wafat. Gimana Rasulullah supaya saya bisa berbakti lagi walaupun orang tua saya sudah wafat? Maka dikatakan bahwasanya Nabi memberikan 4 saran. Dicatat, kalau bisa dicatat ini, dicatat di HP-nya. Nabi memberikan 4 saran kepada sahabat tersebut. Jika orang tuamu sudah wafat dan engkau ingin berbakti kepada orang tua, maka yang pertama as-salatu alaihima, yaitu doakan mereka. Sesungguhnya orang anak yang mendoakan orang tuanya, apalagi yang sudah wafat, maka dia sedang berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Makanya as-salatu alaihim, doakan orang tua sampean. Bahkan salah satu amalan yang diajarkan sama salaf kita Bapak, setiap malam Jumat baca 2 surah terakhir surah Al-Jaziyah. Surah Al-Jaziyah,
yang dimana di situ tertulis falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dua ayat terakhir ini dibaca 10 kali. Sebelum baca dua ayat ini sampean tawasul dulu, khususnya buat orang tua sampean sudah meninggal, baca ayat tersebut 10 kali, dua ayat terakhir surah Al-Jathiyah, sampean cari di Al-Quran. Kemudian yang kedua, Nabi menyarankan al-istighfar lahuma, mintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Dan ini diajarkan juga oleh para salafun soleh. Sampean kalau habis dengarkan adzan, sampean baca doa, nggih. Baca doa kan Pak? Apa? Ya berdoa nih Pak. Allahumma barik lana bima, ya. Ya Pak, Bu, doanya Bu, Allahumma. Allahumma. Wangel. Iya wis pokoknya wis Bu, sampean sak apale wis. Udah ada azan ya sini Ustaz. Ketika sampai baca doa azan, ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidil Muhammadin wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatir rafi'ah wa ba'athil maqam mahmudil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Sebelum disapu ataupun diusap ke wajah kita, tambahi Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya 5 kali. Rabbil firli wali walidayya. Terakhir sampai ke 5, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang pertama itu. Yang kedua, waktu sujud terakhir dalam sholat. Doanya sujud apa Pak? Subhanallah alhamdulillah. Apa? Bu, apa Bu? Hah? Wah, angel wong lintang iki. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali kan Pak sunahnya iki. Sebelum sampean bangun dari sujud terakhir sebelum salam, artinya sujud di rakaat terakhir yang paling akhir sebelum at-tahiyat. Sampean setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tambahi rabbil firli wali walidayya 3 kali. Rabbil firli wali walidayya, rabbil firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ajaran para salafun saleh yang diajarkan oleh minas sholihin, yang dimana itu salah satu bentuk diajarkan sama Nabi untuk beristighfar kepada orang tua kita. Dan di dalamnya itu dianjurkan para ulama setelah habis azan baca rabbil firli wali walidayya 5 kali. Di sujud terakhir Rabbil firli wali walidayya 3 kali. Ingat Ibu? Sanggup ngamalkan? Mudah-mudahan insyaallah kita bisa berikan istiqomah. Yang ketiga, wa infadu ahdihima. Minta tolong dicatat Pak ya, dicatat sama Neman. Wa infadu ahdihima. Kalau orang tua kita punya urusan, punya hutang piutang, kata Nabi, maka sesungguhnya mereka yang ingin bakti walaupun orang tuanya sudah wafat, selesaikan hutangnya. Selesaikan janji dan urusannya, maka niscaya anak itu sedang berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Makanya kalau orang tua punya hutang, jangan surung-surungan ke saudara yang lain. Giliran sekarang kalau warisan paling depan, kalau urusan hutang paling belakang. Kalau sudah kena warisan, semua pengen di depan. Nggak ngurus laki, nggak ngurus perempuan, nggak ngurus tua, nggak ngurus muda, berebut warisan. Giliran dapat kabar, orang tua kita punya hutang berapa? 100 juta. Ya Allah, baru kemarin saya habis uang ini bayar utanganmu. Saya tidak megang uang. Nanti yang saudara lain ngelempar ini dan itu dan ini dan itu. Artinya apa? Giliran urusan hutang orang tua, lepas tangan semuanya. Ingin bakti sama orang tua punya hutang, selesaikan hutangnya. Orang tua punya janji sama orang, selesaikan janjinya. Maka insya Allah sampai berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Dan yang keempat, yang terakhir. Nah, yang terakhir Bu, selesai sudah. Yang keempat dikatakan Bapak bahwasanya wa ikramu sadiquhuma, hormati, sambung silaturahmi dengan sahabat kerabat daripada orang tua kita. Orang tua sampean punya kerabat, orang tua sampean punya sahabat, hormati mereka, sambung silaturahmi dengan mereka. Jangan sampai zaman sekarang ini kebanyakan orang tua punya teman, giliran sudah meninggal, temannya orang tua kita kadang sudah nggak kereken, kadang nggak tahu-tahu, kadang cuek. Apalagi kalau temannya orang tua kebetulan orang miskin,
Oh itu tidak diherani sudah, takut diutangi uang kan gitu. Kebanyakan seperti itu. Artinya apa? Nabi berpesan wa ikramu sadiquhuma. Orang tua punya sahabat, orang tua punya kerabat. Mereka sahabat orang tua sampean, ayo silaturahmi dan mereka, hormati mereka, maka niscaya engkau sedang berbakti kepada orang tuamu walaupun orang tuamu sudah meninggal. Jadi Nabi berpesan kepada kita yang mungkin sudah ditinggal orang tua kita, maka Nabi berpesan 4 hal. Yang pertama apa tadi? Lali sallallahu alaihi Muhammad. Angel. Wes mungkin sampai keringet-keringetan Mas sampai mama. Tak ulangi. Yang pertama, doakan orang tuamu. As-sholatu alaihima, Ibu. Disuruh baca surah Al-Jasiyah 2 ayat terakhir waktu malam Jumat. Tawassul dulu, Fatihah khususnya buat orang tua kita, baca 2 surah Al-Jasiyah 10 kali. Yang kedua, dikatakan al-istighfar lahuma, mintakan ampun kepada Allah atas dosa orang tua kita. Sehabis azan, baca doa azan, tambahi Rabbi fili wali walidayya 5 kali. Di sujud terakhir dalam salat kita, sebelum kita bangun dari sujud, baca tambahkan Rabbi fili wali walidayya 3 kali. Yang ketiga, wa infadu adihima, orang tua punya hutang, punya urusan, selesaikan hutang mereka. Dan yang keempat, wa ikramu sadiquhuma, sahabatnya, kerabatnya orang tua kita hormati dan kita sambung silaturahmi dan mereka. Insya Allah akan dikatakan kita berbakti kepada orang tua walaupun kita adalah orang yang mungkin dulunya nggak sempat bakti sama orang tua. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya dengan istiqomah, dan lebih dengan kita duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga salah satu bentuk kita sedang berbakti kepada orang tua kita. Salah seorang ulama bertanya, kok bisa orang yang bersolawat kepada Nabi dikatakan bakti sama orang tua? Karena ketika solawat ini disodorkan di hadapan Nabi, malaikat berkata, ya Rasulullah, hadza fulan bin fulan, hadza fulanah binti fulanah, binti fulan. Ini orang yang namanya, sama contohnya, ini Ahmad bin Muhammad bersolawat kepadamu. Ini Siti Maimunah bintu Ahmad sedang bersolawat kepadamu. Nama orang tua kita disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Makanya kenapa orang yang suka bersolawat, dia juga dikatakan oleh para ulama sedang berbakti kepada orang tuanya. Karena ketika solawat disodorkan di hadapan Nabi, bukan sekedar nama kita Bapak, tapi nama orang tua kita akan dimasukkan di hadapan daftar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi orang yang ahli solawat. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang selalu bisa berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan ya Rabb, berkah majelis yang mulia ini, orang tua kita yang masih hidup panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Berikan kita terus kesempatan berbakti kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang bisa takdim, khidmah kepada orang tua kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya. Jadikan tempat mereka tempat yang raudhah min riyadil jannah. Jadikan mereka di satu tempat bersama Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama orang tua kita nanti di hadapan Allah bersama Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ya Rabb, berkah majelis yang mulia ini, kita doakan terus para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita, para kerabat, kawan, tetangga kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan kita meninggal beriman husnul khatimah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu selamat di jalannya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan khususnya ayahanda kita semua, abah kita semua, Sayyidil Habib Hasan bin Ibrahim Ba'bud, mudah-mudahan Allah terus berikan beliau istiqomah. Mudah-mudahan beliau diberikan ma'unah sehingga bisa membimbing kita menuju jalan Allah dan jalannya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidaklah keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa anak dan pasangan kita diampuni oleh Allah, dosa daripada guru-guru kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang-orang yang mati beriman, mati dalam keadaan Islam. Dan insya Allah kita kumpul dunia, kumpul sampai akhirat bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ini bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra. Salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa jami' shaykhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadzal yawmil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya mu'awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin wa ya dal quwwatil matin ya rahim al-masakin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbal bait nas'aluka bi jahi ahli al-bait an tayassirana khayra bait hatta la nakunu lait. Allahumma ya alima bi halana irham dha'fa halana waghni waghni su'al bi afiyah ya karim. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsanil hal fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya rabb أولادنا اللهم اجعلنا يا رب أولادنا من أهل الإلم وأهل الخير ولا تجعلهم من أهل السوء وأهل الضير. اللهم بارك لنا في ذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم آتنا رضاك في الدنيا والآخرة واختم لنا والسعادة والشهادة والمغفرة. اللهم حببنا إلى النبي وحبيب النبي إلينا. اللهم حببنا إلى النبي وحبيب النبي إلينا. اللهم حببنا إلى النبي وحبيب النبي إلينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدينا